kembali di pro dan kontra. Saya ke Pak Lukman Edi tadi. Lagi Pak, skenario pemerintah kan akan kembali ke undang-undang pemilu yang lama begitu. Kuda-kuda apa yang akan ada pasal? Saya hanya ingin meluruskan aja, ini bukan ancaman ataupun dorongan pemerintah ya, untuk kembali kepada undang-undang lama atau menerbitkan Perpu. Tapi ini statement yang pemerintah buat langsung dari Mendagri jika misalnya ada kebuntuan di dalam penetapan RUU ini menjadi undang-undang. Karena memang itu kan dilindungi oleh konstitusi juga ya. Jadi tidak ada jalan buntu sebenarnya dalam ketatanegaraan kita, semua ada jalan keluarnya. Nah, sehingga kemudian apa yang dinyatakan Pak Cahyo itu bukan ancaman ya. Nah, saya kira tinggal kita, kalau kami di Pansus memang desainnya seperti ini. Besok itu ada rapat internal Pansus ya, di luar pemerintah tidak ikut untuk menyatukan sikap Pansus ya. Sehingga walaupun ada fraksi yang berbeda-beda pendapat, tapi keluaran dari pasca rapat internal besok itu Pansus satu suara. Nah, kemudian hari Kamis nanti sudah ada penandatangan naskah RUU atau pengambilan keputusan tingkat 1 ya. Kemudian tanggal 20 Juli nanti, Kamis depan, itu baru paripurna DPR. Ya, diharapkan paripurna DPR itu tentu tinggal setuju atau tidak setuju. Tetapi skenario untuk voting di paripurna seperti 5 tahun yang lalu juga jauh dari Pansus siapkan. Ya, Pansus siapkan sudah ya. Kalau misalnya besok itu tidak ada kesepakatan musyawarah mufakat, kemudian juga pemerintah tidak mau dilakukan voting misalnya, karena kan bisa saja pemerintah menolak, Mas ya. Jadi bisa saja pemerintah menolak. Misalnya Pansus menyatakan terhadap keputusan tanpa threshold. Pemerintah tidak mau menandatangani naskah, maka itu tidak akan ada paripurna. Ya. Tetapi ini akan kita hindari karena kemarin komitmen pemerintah jelas bahwa kita harus selesaikan undang-undang ini. Ya. Kita musyawarah mufakat ya, dicari jalan tengah. Dan pemerintah juga siap kalau kemudian ada mekanisme voting untuk mengambil keputusan. Nah, itu disampaikan oleh pemerintah. Artinya bagi saya ini pemerintah masih dalam koridor tata cara pengambilan keputusan yang sudah ditata dalam ketatanegaraan kita. Jadi nggak ada persoalan. Pak Refli, akan seperti apa sih kalau kemudian tadi kan kita sempat bahas ya, kalau kemudian pemerintah ngambek begitu ya di Pansus, tidak ikut menandatangani. Ya, kita tahu bahwa constitutional power presiden dalam pembentukan undang-undang itu 50%. Jadi setiap RUU itu harus disetujui bersama DPR dan pemerintah. Kalau pemerintah tidak setuju, maka kemudian RUU tersebut tidak bisa menjadi undang-undang dan tentu tidak bisa diundangkan. Jadi presiden itu bisa menolak di Pansus, bisa juga menolak di paripurna. Jadi misalnya voting tiba-tiba katakanlah kubu yang 0% menang. Presiden tetap bisa mengatakan menolak di dalam ketika mengantarkan hasil itu. Tetapi biasanya ini tidak lazim. Ya, Yusril pernah melakukan itu ya waktu zona ekonomi eksklusif Batam ya. Tetapi menteri-menteri lain tidak pernah melakukan itu. Bahkan ketika Gamawan Fauzi yang notabene sebenarnya punya hak untuk menolak pilkada tidak langsung karena posisi SBY terakhir kan pro pilkada langsung, dia tidak lakukan itu juga. Karena memang disertasinya pilkada tidak langsung. Kira-kira gitu. Nah, tetapi biasanya kalau DPR sudah voting dan biasanya pemerintah akan menghormati itu. Tapi kalaupun pemerintah tidak mau menghormati, mengatakan bahwa kami tidak setuju, ya tentu yang hukum yang existing tetap berlaku. Tapi hukum yang existing itu kan tidak kompatibel lagi dengan pilkada serentak. Karena pemilu serentak. Iya, dengan pemilu serentak. Ingat Bung Kodari pilkada. Hukum yang existingnya seperti apa ya? Pilkadanya lebih banyak ya kan. Hukum yang existing yang existing itu tidak kompatibel. Yang existing itu kan ada undang-undang penyelenggara pemilu, kemudian undang-undang pemilu DPR, DPD dan DPRD, ada undang-undang Pilpres. Dan itu ada pentahapan-pentahapan sehingga kemudian tidak mungkin kompatibel lagi, sehingga pilihannya adalah presiden bisa mengeluarkan perpu. Caranya adalah hasil RUU ini diambil, lalu kemudian ditambahi pasal mengenai 20 dan 25%. Kan begitu. Tapi kan ini kan tidak gentle jadinya. Maksud saya tidak menghargai proses legislasi. Dan sebenarnya kalau kita bicara mengenai perpu itu,
harusnya Perpu tidak boleh dikeluarkan dalam kondisi yang seperti ini. Normal begitu ya, iya, tidak genting. Normal, gitu. Dan itu juga bisa di-challenge kan Perpunya? Bisa di-challenge baik di MK, dalam bentuk Perpu pun sudah bisa di-challenge, dan kemudian nanti akan ada political check dari DPR. Sehingga menurut saya tidak akan ada gunanya mempertahankan pendapat pemerintah itu, ya. Saya kira sekarang ini ayel-ayelan yang menurut saya tidak terlalu penting, tapi bisa menjadi penting kalau kita lihat konstelasi MK terakhir. Seperti apa konstelasi MK terakhir, singkat saja sebelum saya ke Pak Kodari? Konstelasi MK terakhir, saya kira ada perbedaan signifikan MK di bawah sekarang dengan di bawah Pak Mahfud, ya, Pak Mahfud, Pak Jimli. Kalau Pak Mahfud, Pak Jimli itu agak ada judicial activism-nya. Jadi banyak menjadi problem solving, ya, problem solver terhadap masalah ketatanegaraan. Kalau di sini tidak menarik diri, terlalu konservatif, sehingga banyak hal-hal yang kemudian tidak mau pecahkan. Contoh misalnya DPD, konflik pimpinan DPD, itu tidak ada green light dari MK mau menyelesaikan. Konflik KPK sama hak angket DPR, tidak ada green light juga. Apa sebabnya? Ya tadi konservatif, ya, cara berpikirnya maksudnya seperti apa? Memang betul-betul stay away dari political bukan stay away. Jadi kalau kita lihat, ya, yang lain. Kalau cara melihat bahwa kewenangan MK itu hanya law on the books, ya, di atas kertas, maka kemudian kita tidak akan bergerak kemana-mana. Padahal hukum itu kan hidup dalam perkembangan dinamika. Padahal kalau kita lihat putusan-putusan MK terdahulu itu sudah sesuai dengan berkembang sesuai dengan dinamika. Contoh misalnya pilkada, banyak sekali putusan-putusan yang sudah di luar apa yang dituliskan dalam undang-undang, dan itu merupakan the living law, hal yang biasa dalam hukum. Apalagi kalau ada kekosongan, ya, misalnya ada konflik politik yang tidak terselesaikan di pengadilan lain, kalau diajukan ke pengadilan tidak jelas. Ya contohlah Fahri Hamzah misalnya. Bagaimana kemudian kita menunggu putusan petun itu bisa sampai habis periode masa jabatan. Seharusnya kan hal-hal seperti ini MK bisa ambil peran untuk menyelesaikan konflik politik ini. Dengan cara apa? Reinterpretasi terhadap kewenangannya. Nah, kalau dia kemudian melakukan reinterpretasi bisa dengan argumentasi akademik yang bisa dipertanggungjawabkan, saya kira akan diterima sebagai sebuah solusi. Tapi ini bukan karena hakim-hakim MK sekarang kurang independen begitu? Tidak sama sekali? Ya mungkin juga. Kita harus break lagi ya Pak Kodari, nanti kesempatan pertama kepada Anda, tetaplah bersama kami.